Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak ustazah? Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat meskipun di rumah saja. Pada pembelajaran IPA, tema 1, selamatkan makhluk hidup, Ustazah Winda akan memberikan penjelasan dalam 3 video. Video yang pertama, penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Video yang kedua, tentang perkembangbiakan hewan. Dan video yang ketiga tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, silahkan kalian lihat ketiga video tersebut sehingga kalian mendapatkan penjelasan yang rinci dan bisa memahaminya dengan mudah serta nanti dapat menjawab pertanyaan dari ustazah. Yuk, kita lihat videonya. Landasan Tauhid. Materi kita kali ini adalah Quran Surah Toha ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'a فأخرجنا به أزواجا من النبات شتى. Artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuhan-tumbuhan yang bermacam-macam. Jadi Allah telah jelaskan dalam Al-Quran ya tentang tumbuhan berjenis-jenis dari tumbuhan yang bermacam-macam. Maka mari kita pelajari bagaimana tumbuhan itu menjadi bermacam-macam melalui jenis-jenis perkembangbiakan tumbuhan. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuat dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi 2, ada alami dan ada buatan. Perkembangbiakan generatif hanya terjadi pada tumbuhan berbunga. Mengapa demikian? Karena tumbuhan berbunga memiliki bunga jantan dan memiliki bunga betina, sehingga bisa terjadi yang namanya proses penyerbukan. Bunga memiliki 4 bagian utama: kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah benang sari dan putik. Benang sari merupakan bunga jantan dan putik merupakan bunga betina. Bagian-bagian lain dari bunga ada dasar bunga, bakal biji, kemudian dari benang sari tadi ada kepala sari, kemudian dari putik tadi ada kepala putik, ada tangkai putik, dan ada bakal buah. Proses perkembangbiakan secara generatif dimulai dari saat terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari
menuju bakal biji melalui buluh serbuk sari sehingga terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Pembuahan itu bertemunya sel telur dengan serbuk sari. Zigot berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Bakal buah menjadi membesar, kemudian berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Jenis-jenis penyerbukan ada 4. Penyerbukan sendiri atau disebut dengan autogami, yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau disebut dengan geitonogami, yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang atau disebut dengan alogami, yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berbeda pohon tetapi masih dalam satu jenis tanaman. Yang keempat, yaitu penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar adalah jika serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang berbeda jenis tanaman tetapi masih dekat hubungan kekerabatannya. Perantara penyerbukan yang pertama dengan bantuan hewan seperti lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Ciri tumbuhannya pada umumnya warna mahkota mencolok, berbau khas, ada kelenjar madu dan kepala putih agak tersembunyi. Yang kedua dengan bantuan angin. Contohnya pada tumbuhan jagung, padi, dan rumputan. Ciri khasnya tumbuhan ini mahkota bunga tidak berwarna, ukuran kecil, serbuk sari kering, ringan, dan banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu dan kepala putih terjulur keluar. Yang ketiga, dengan bantuan air, contohnya hidrilla. Yang keempat, dengan bantuan manusia, contohnya tumbuhan salak dan vanili. Ciri tumbuhannya sulit mengalami penyerbukan secara alami. Nah, sekarang kita bicara tentang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu tanpa melalui proses penyerbukan. Kemudian hanya melibatkan satu induk saja dan makhluk hidup baru berasal dari bagian tubuh induknya. Karena itu, makhluk hidup baru memiliki sifat yang sama dengan induknya. Coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apakah pohon bambu membutuhkan bantuan manusia untuk menumbuhkan tunasnya? Ada yang tahu? Ya, betul. Pohon bambu tidak membutuhkan bantuan manusia. Pertumbuhan tanaman yang tidak membutuhkan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Ada 8 macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama yaitu membelah diri. Membelah diri itu membelah menjadi 2 bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya ada yang memisahkan diri dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk kelompok. Contohnya ganggang hijau. Yang kedua adalah spora. Spora berbentuk biji dengan ukuran sangat kecil. Spora disimpan dalam kotak spora yang disebut sporangium. Contohnya pada tanaman paku-pakuan ya, seperti suplir. Yang ketiga dengan tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh tanamannya pisang, bambu, dan cocor bebek. Yang keempat akar tinggal. Akar tinggal disebut juga dengan rizom atau rimpang, yaitu batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contoh tanamannya temulawak, jahe, dan lengkuas. Yang kelima,
Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tanaman baru. Contoh tanamannya bawang merah, bawang putih, dan bombay. Umbi batang merupakan batang yang menggembung di dalam tanah. Umbi batang terdapat mata tunas sebagai calon tanaman baru. Contoh tanamannya kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Yang ketujuh, umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan. Umbi akar bukan merupakan alat perkembangbiakan. Contoh tanaman wortel dan lobak. Yang kedelapan atau yang terakhir, geragi. Geragi disebut juga dengan stolon, yaitu batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya tumbuhan arbay, rumput teki, dan stroberi. Kalau tadi perkembangbiakan vegetatif yang tidak membutuhkan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami, maka disebut apa perkembangbiakan tumbuhan yang membutuhkan bantuan manusia? Ya, betul, disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Ada 4 macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Yang kedua, menyambung atau mengenten. Yang ketiga, okulasi atau menempel. Yang keempat, merunduk. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar akar dapat tumbuh pada bagian batang yang dikupas tersebut. Perhatikan pada gambar, di situ ada urutan-urutannya. Dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya, kemudian dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang, kemudian setelah beberapa hari akar akan muncul dari dahan yang tertutup plastik, kemudian dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau tanah. Kelebihan mencangkok, berbuah lebih cepat jika dibandingkan ditanam dari biji. Kemudian juga memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kekurangannya, akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Selanjutnya adalah stek. Stek itu memotong bagian tubuh tumbuhan. Ada stek batang, stek akar, dan stek daun. Syarat utamanya tentu tanaman memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan tersebut. Tahapan-tahapan steknya, dahan dipotong, kemudian dipindahkan ke pot atau tanah. Tanaman hasil potongan tersebut dipindahkan ke tanah yang subur, maka akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang ketiga, menyambung atau mengenten. Tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Urutannya yang pertama, menyambung kedua batang tanaman lalu mengikat dengan plastik. Kemudian, memotong batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah, kemudian memotong batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Yang keempat, menempel atau okulasi. Tujuannya memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Urutannya, yang pertama, mengiris kulit batang induk. Kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Yang ketiga, ikat bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Yang kelima yaitu merunduk. Merunduk adalah membenamkan bagian batang suatu tumbuhan ke dalam tanah. Syaratnya tentu masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Tumbuhan yang bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk seperti arbay, stroberi, dan apel. Alhamdulillah, demikian tadi penjelasan materi perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Semoga kalian bisa memahami ya. Sampai jumpa lagi di video kedua. Tetap semangat belajar ya.